Oke anak-anak, kali ini kita akan kembali membahas mengenai materi himpunan. Nah, coba kita perhatikan ya. Di sini ada istilah kardinalitas himpunan. Apa itu kardinalitas himpunan? Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan N dalam kurung A ya. Huruf ini bisa diganti boleh B, boleh C, boleh D. Contoh, A adalah himpunan yang anggotanya ini 1, 2, 3, 4, 5. Maka banyaknya anggota himpunan A adalah 5. Seperti itu. Yang berikutnya kita akan melihat materi mengenai operasi himpunan. Nah, ada beberapa operasi dalam himpunan. Yang pertama, kita lihat ini ada irisan. Irisan nama lainnya atau intersection. Contohnya sebagai berikut. S adalah himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian A anggotanya 1, 2, 3, 4. Kemudian B itu anggotanya 4, 5, 6, 7. Tentukanlah A irisan B. Nah, lambang untuk irisan itu seperti ini ya. Nah, ini dilambangkan seperti ini. Mirip seperti huruf N, tapi bukan huruf N. Nah, kita lihat di sini A irisan B, kita cari angka yang sama antara A dan B. Nah, angka yang sama angka berapa di sini? Ini ada angka 4. Nah, kemudian ada lagi tidak ada ya. Nah, maka A irisan B itu sama dengan 4. Nah, seperti itu. Berikutnya masih operasi himpunan itu gabungan atau union. Lambangnya seperti ini, seperti huruf U, tapi bukan huruf U. Nah, seperti ini lambangnya. Contohnya kita lihat di sini diketahui A itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. B 1, 3, 5, 7. C 1, 2, 3, 4. Tentukan A gabung B. A gabung B tinggal kita gabungkan saja himpunan yang ada di A dan ada di B. Ya, kalau ada angka yang sama kita tulisnya satu kali saja. Ini kan ada satu, kita tulisnya cukup satu kali saja. Kita gabungkan 1, 2, 3 ya. Ini semua ya, 4. Nah, kemudian 5. Ini 1 sudah ada di sini, 3 sudah ada di sini, 5 sudah ada di sini. Kemudian 6, 7, 8. Nah, kemudian B gabung C. Kita gabungkan saja B dengan C. Kita lihat angkanya di sini ada angka 1, ya, 2, kita gabungkan 3, cukup sekali saja tulis 3-nya, 4, kemudian ada angka 5, kemudian ada angka 7. Nah, seperti itu. Ya, kita lihat selisih atau difference. Ya, lambangnya seperti ini. Ya, seperti negatif, angka negatif ini ya. Kemudian kita lihat contohnya A selisih B. Ya, caranya gampang. Misalnya ini kita tulis seperti ini. A kita tulis ya 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian selisih dengan B, B-nya kita tulis misal 6, 7 nih ya, 8, 9, 10. Nah, setelah itu kita lihat di sini. Angka yang ada di sini ya, cari yang sama. Ini sama-sama 6. Maka yang sebelah sini, yang sebelah A kita coret ya. Ini 6 kita coret, kemudian ada angka 7 kita coret, angka 8 kita coret. Tidak ada lagi angka yang sama. Maka yang kita ambil adalah yang ini. Nah, 4 dan 5. Nah, contoh satu lagi. Sekarang B selisih dengan A, kebalikan dari yang tadi. Kita lihat ini ya. Yang B di situ 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian selisihnya dengan A. A di sini 4, 5, 6, 7, 8. Nah, caranya seperti tadi. Kita lihat angka yang sama tadi ada di sini angka 6. Ya, 6 ini ya kita coret. Kemudian ada angka 7. 7 kita coret. Kemudian angka 8 kita coret. Ada lagi enggak yang sama? Tidak ada ya.
Nah, berarti kita ambil yang ini. 9, ya, 9 dan 10. Nah, seperti itu. Berikutnya masih mengenai operasi himpunan, yaitu komplement himpunan. Nah, komplement istilahnya ini dalam bahasa Inggris ya, komplement. Komplement himpunan A adalah suatu himpunan yang semua anggota himpunan S yang bukan anggota himpunan A. Jadi lambangnya seperti ini, A komplement ya, ini C seperti huruf C pangkat A pangkat C ya, sama dengan X, di mana X ini bacanya elemen. Elemen ini adalah anggota dari himpunan S. X adalah anggota dari himpunan S. Tetapi X bukan elemen ya, bukan elemen A. Nah, seperti itu. Nanti kita lihat contoh soalnya ya. Ini kita lihat contoh mengenai komplement himpunan tadi ya. Nah, ini ada anggota himpunan S terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian A itu 1, 2, 3, B 4, 5, 6. Nah, tentukanlah A komplement. A komplement berarti kalian cari di himpunan S ini yang bukan A, yang bukan 1, 2, 3. Nah, berarti yang bukan 1, 2 tadi, 1, 2, 3 tadi ya. Yang bukan 1, 2, 3 berarti kita tulis 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, contoh satu lagi. Tentukan B komplement. B komplement berarti kita lihat di sini cari di S yang bukan B tadi. Yang bukan B, yang bukan 4, 5, 6. Berarti sisanya. Yang bukan 4, 5, 6. Sisanya kita tulis 1, 2, 3. Berikutnya 7, 8, 9. Ya, seperti itu. Masih akan melihat contoh soal mengenai operasi himpunan ya. Kalau sekarang disediakan diagram Venn-nya. Nah, kita lihat. Coba perhatikan diagram Venn berikut ini. Nah, ini ada diagram Venn. Ya, pertanyaannya tentukanlah A. Ya, kita lihat tentukanlah A. Himpunan A. Himpunan A ini berarti satu lingkaran ini. Nah, maka kita tulis di situ himpunan A. Ya, 1, 2, 3. Kemudian himpunan B. B itu juga satu lingkaran B ini. Satu lingkaran itu berarti kita tulis 3, 4, 5, dan 6. Kemudian S. S himpunan semesta berarti seluruhnya ini. Semuanya. Kita tulis ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Lanjut ya. Kemudian kita lihat A irisan B. A irisan B ini A, ini B. Irisan B berarti yang ada di sini. Nah, itu angka berapa? A irisan B itu adalah angka 3. Ya. Lalu A gabung B. A gabung B, kita lihat A gabung B ini A, ini B, satu lingkaran ini. Ini A. B, A dan B jadi kita gabungkan ya seperti tadi. Ini A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu kita gabungkan ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian A selisih B. A ini satu lingkaran. Ya. Selisih dengan himpunan B. Maka kita tutup seperti ini. Misal himpunan B-nya kita tutup ini. Nah, maka yang tersisa adalah angka 1 dan 2. Ya, 1, 2. Ya, seperti itu. Masih contoh soal yang tadi ya. Sekarang kita lihat diagram Venn-nya masih yang tadi. Kita lihat sekarang A komplement. A komplement itu berarti yang bukan A. Kita lihat di S. Berarti A-nya kita tutup. A-nya kita tutup seperti ini. Maka yang tersisa adalah angka-angka ini. Kita tulis ya angka-angkanya ya. 4, 5, 6, kemudian 7, 8,
9, dan 10. Nah, berikutnya B komplement. Berarti kita lihat yang bukan B. Lihat di semesta yang bukan B. Maka B-nya kita tutup seperti ini. Maka angka yang tersisa itu ya, kita lihat angka yang tersisa ya. 1, 2, kemudian 7, lalu angka 8, angka 9, dan angka 10. Nah, seperti itu ya. Kemudian berikutnya kita lihat A komplement irisan B. A komplement irisan B. A komplement tadi sudah ada ini. Coba kita salin ya. Kita salin. A komplement tadi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita buat irisan B. B itu tadi ini, ya. Nah, irisan B-nya kita lihat tadi ya. 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6. Nah, maka cari angka yang sama antara ini dengan ini, angka yang sama. Angka yang sama itu ada angka 4, kemudian ada angka 5, lalu ada lagi angka 6. Nah, seperti itu. Kemudian B komplement digabungkan dengan A. B komplement tadi sudah ada ini ya. Kita tulis B komplement. B komplement 1, 2, 7, 8, 9, 10. Kita gabungkan dengan yang A. A ini satu lingkaran ini A. Ya. 1, 2, 3. Nah, tinggal gabungkan saja. Nah, salin semuanya, gabungkan. 1, 2, terus 3, ya. Ini ada satu cukup tulisnya sekali saja. 3, kemudian 7, 8, 9, 10. Nah, seperti itu. Ada istilah dalam himpunan yaitu istilah himpunan bagian. Apa itu himpunan bagian? Himpunan A merupakan himpunan bagian dari B bila setiap anggota A menjadi anggota B. Ditulis dengan notasi A adalah himpunan bagian dari B. Tentukan benar atau salah pernyataan berikut ini. Nah, coba kamu lihat yang di bawah ini ya. Coba tentukan benar atau salah pernyataan berikut ini. 1, 2, dan 3. Apakah dia merupakan himpunan bagian dari yang ini? Kita lihat angka 1, 2, 3 ada di sini. 1, 2, 3. Maka ini benar. Ya. Berikutnya, min 1, kemudian 1. Ada tidak di sini? 1 ada. Min 1 tidak ada di sini. Maka yang ini itu bukan merupakan himpunan bagian dari himpunan yang ini. Berarti ini salah ya. Nah, lagi, ini A. A, apakah ini merupakan himpunan bagian dari ini? Kita lihat di sini ada A, di sini juga ada A. Maka pernyataan ini benar. Nah, satu lagi. Ini ada angka 1, 2, 3. Apakah merupakan himpunan bagian dari ini? Kita lihat ya, ini semua anggotanya 1, 2, 3 juga ada di sini. 1, 2, 3. Maka ini benar. Contoh berikutnya mengenai himpunan bagian. Coba lihat ini ya. P adalah himpunan X di mana X bilangan asli. X itu terletak di antara 0 dan 10. Kemudian Q itu X di mana X bilangan asli. Ya, X terletak di antara 0 dan 6. Kemudian R adalah himpunan bilangan prima yang terletak di antara 0 dan 6. Nah, ini kita harus data dulu. Himpunan P, ya, kita lihat himpunan P, himpunan bilangan asli antara 0 dan 10. Maka kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10-nya tidak ikut ya, karena ini tidak ada tanda sama dengan di sini. Kemudian yang Q bilangan asli terletak di antara 0 dan 6. Nah, maka kita tulis 1, 2, 3, 4, 5. 6-nya tidak ikut, karena ini juga tidak ada tanda sama dengan. Kemudian yang R itu bilangan prima. Bilangan prima antara 0 dan 6. Itu berarti 2, 3, lalu 5. Nah, kita diminta untuk melihat hubungan ini ya. Nah, apakah P
merupakan himpunan bagian dari Q. Kita lihat P, ini P, apakah merupakan himpunan bagian dari Q? Tidak ya, karena di sini lihat anggota P lebih banyak dari anggota Q, maka ini bukan. Nah, jadi P bukan merupakan himpunan bagian dari Q. Jadi pernyataan ini salah ya. Kemudian yang B, apakah Q merupakan himpunan bagian dari P? Kita lihat Q. Q ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada di sini 1, 2, 3, 4, 5. Maka ini benar. Maka Q merupakan himpunan bagian dari P. Ini benar. Kemudian satu lagi yang C. Apakah Q merupakan himpunan bagian dari R? Q kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5. R di sini 2, 3, 5. Anggota R itu lebih sedikit atau anggota Q ini dia lebih banyak daripada R. Maka Q bukan merupakan himpunan bagian dari R. Nah, seperti itu. Yang berikutnya adalah menentukan banyak semua himpunan bagian. Lihat ini contohnya. Tentukan banyak semua himpunan bagian dari P dalam kurung 2, 4, 6. Ya, kita lihat soal nomor 1. Banyaknya himpunan bagian itu rumusnya adalah 2 pangkat N. Ya, sama dengan 2 pangkat N ini adalah banyaknya anggota himpunan. Bukan banyaknya anggota himpunan bagian, tapi banyaknya anggota himpunan. Ini 1, 2, 3. 2 pangkat 3. Maka 2 pangkat 3 itu adalah 2 kali 2 kali 2 atau sama dengan 8. Nah, kemudian contoh soal nomor 2. Tentukan banyak semua himpunan bagian dari Q bilangan prima kurang dari 13. Ini harus didata dulu. Bilangan prima kurang dari 13 itu adalah 2, 3, 5, 7, 11. Nah, maka banyaknya himpunan bagian itu rumusnya 2 pangkat N. 2 pangkat N atau 2 pangkat 1, 2, 3, 4, 5. 2 pangkat 5 berarti 2 kali 2 kali 2 ya. 2 kali 2 kali 2 sampai 5 kali. Nah, ini berarti 8 kali 4 sama dengan 32. Ya, seperti itu. Kita akan membahas beberapa contoh soal yang melibatkan permasalahan sehari-hari yang ada kaitannya dengan himpunan. Nah, coba lihat soal ini ya. Dalam suatu kelas terdapat 20 siswa gemar sepak bola. 12 orang siswa gemar voli. 5 siswa gemar keduanya, maksudnya gemar sepak bola dan juga gemar voli. Dan 2 siswa tidak gemar keduanya. A. Gambarlah diagram Venn dari keterangan tersebut. B. Berapa banyak siswa dalam kelas tersebut. Nah, ini kita harus buat diagram Venn-nya dulu ya, seperti ini. Yang kita isi pertama-tama adalah yang bagian tengahnya ini. Misal yang sebelah sini kita tulis dulu, suka sepak bola ya, sepak bola kita buat misal S. Nah, kemudian voli kita umpamakan lambangnya V. Nah, kita data dulu siswa yang suka sepak bola dan voli atau suka dua-duanya. Suka dua-duanya dulu ini ya, 5. Taruh sini 5. Nah, kemudian 20 siswa gemar sepak bola. Sepak bola itu satu lingkaran ini. Yang gemar sepak bola ada 20 siswa. Sudah ada 5. Berarti kurangnya berarti 15 orang lagi di sini, 15. Nah, di sini. Jadi ini tambah ini 20 ya. Ini tidak perlu kita kasih nokta titik ini karena menyatakan jumlah. Nah, kemudian yang voli itu ada 12 siswa gemar voli. 12 siswa sudah ada 5. Berarti masih kurang 7 siswa lagi. Nah, jadi sekarang sudah pas 12. Kemudian sisanya adalah 2 siswa tidak gemar keduanya. Maka kita letakkan di sini. 2 siswa tidak suka dua-duanya. Nah, seperti ini gambar diagram Venn-nya. Yang B, berapa banyak siswa dalam kelas tersebut? Tinggal kita jumlahkan saja. 15 tambah 5 tambah 7 tambah 2. 15 tambah 5, 20. 20 tambah 7, 27. Tambah 2, 29. Jadi jumlahnya ada 29 anak di dalam kelas tersebut. Berikutnya, ya. Dalam suatu kelas terdapat 30 orang siswa
yang dengan pelajaran yang senang dengan, ini kurang ya, yang senang atau suka, yang senang dengan pelajaran matematika. 25 orang siswa senang dengan pelajaran fisika dan 10 orang siswa senang pelajaran matematika dan fisika atau senang dua-duanya. Gambarlah diagram Venn dari keterangan di atas. Kemudian berapa orang siswa yang hanya senang pelajaran matematika? Ada kata-kata hanya di sini. Ya. Kemudian yang C, berapa orang siswa yang hanya? Ini ada kata-kata lagi hanya. Beda dengan yang di atas sini. Yang di atas tadi tidak ada kata-kata hanya. Nah, sekarang kita tulis dulu di bawah. Nih ya. Yang kita tulis di tengah adalah yang suka dua-duanya. Misal di situ kita buat matematika, kita lambangkan saja dengan M ya. Kemudian fisika kita lambangkan saja dengan F. Nah, kita data dulu yang suka dua-duanya. Suka pelajaran matematika dan juga sekaligus suka pelajaran fisika. Nih, 10 orang. Tulis 10 orang. Kemudian yang suka pelajaran matematika. Di soal tadi yang suka pelajaran matematika, itu kita lihat di sini ya, 30 orang. 30 orang ya. Nah, di sini sudah ada 10 orang, maka sisanya di sini berarti 20. Ya, lanjut. Yang suka fisika. Yang suka fisika di soal tadi ada 25 orang. 25 orang, sedangkan yang suka dua-duanya tadi atau yang di sini sudah ada 10. Jadi masih kurang 15 anak lagi ya. Nah, jadi pas di sini yang suka fisika 25 atau 10 tambah 15 25, yang suka matematika di sini 30. Nah, pertanyaannya adalah kita lihat lagi. Ini gambar diagram Venn-nya ya. Pertanyaannya kita lihat. Yang B, berapa orang siswa yang hanya ini berarti dia hanya pelajaran matematika saja. Kita lihat ini himpunan matematika. Tapi yang 10 ini dia juga suka fisika. Sedangkan pertanyaannya yang diminta adalah hanya yang suka matematika saja. Yang suka matematika saja berarti yang ini. Ya, berapa orang ini? 20. Ya, betul ya, kita tulis. Berarti 20 siswa. Lalu, berapa orang siswa yang hanya senang pelajaran fisika? Ini fisika satu lingkaran ini semua suka fisika 25. Tapi yang hanya senang fisika hanya 15. Nah, kalau yang 10 ini dia suka fisika juga suka matematika. Yang dimintakan yang hanya fisika saja. Maka jawabannya adalah 15 siswa. 15 siswa. Seperti itu. Soal terakhir. Ya, coba perhatikan. Dalam sebuah kantor terdapat 48 orang karyawan. Setelah dilakukan pencatatan mengenai jenis minuman yang disukai, diperoleh data sebagai berikut ini. Banyak ya datanya. 23 suka minum susu, 19 suka minum teh, 20 suka minum kopi, 13 suka minum susu dan teh, 9 orang suka minum susu dan kopi, 7 orang suka minum teh dan kopi. 5 orang suka ketiganya. Suka minum susu, suka minum teh, suka minum kopi. Nah, buatlah diagram Venn-nya. Lalu tentukan berapa orang yang tidak suka ketiga minuman itu. Nah, sekilas membingungkan ya pertanyaannya. Tapi kita buat dulu diagram Venn-nya. Diagram Venn-nya kita buat karena tadi ada 3 minuman. Ini lingkarannya kita buat 3. Susu, misalnya kita buat di sini susu. Ini misal kita buat teh ya. Kemudian yang ini kita buat kopi misal. Nah, susu, teh, kopi. Kita isi dulu bagian tengahnya. Tengahnya ini berarti suka tiga-tiganya. Suka susu, suka teh, dan juga suka kopi. Nah, yang mana yang suka tiga-tiganya? Ini 5 orang suka ketiga minuman itu. Nah, kita tulis di sini 5. Lalu kita kerjakan yang berikutnya. Kita ngerjakannya dari bawah ya, bukan dari atas. Dari bawah kita lihat. Kemudian setelah ini sudah kita lihat ini. 7 orang suka minum teh dan kopi. Kita lihat lingkaran teh dan kopi. Ini lingkaran teh. Yang ini lingkaran kopi. Nah, maka ini ada 7 orang suka teh dan kopi. Di sini sudah ada 5. Maka kurang lagi di sini 2 orang lagi. Maka di sini terdapatlah 7 orang suka kopi
dan juga sekaligus suka teh. Ini sudah. Sekarang kita lihat yang 9. 9 orang suka minum susu dan kopi. Kita lihat lingkaran susu dan juga ini lingkaran atau himpunan kopi. Nah, yang suka itu ada 9 orang suka susu dan kopi. Berarti yang di sini ya 5, sudah ada 5 harusnya 9. Berarti kurang 4 lagi. Nah, jadi ini 9 orang suka susu dan juga suka kopi. Nah, lalu berikutnya 13 suka minum susu dan teh. Ini lingkaran susu dan juga lingkaran teh. Nah, yang suka susu dan teh itu 13 sudah ada 5. Berarti kurangnya 8 orang lagi. Ya, 8 tambah 5 kan 13. Jadi 13 orang ini suka susu sekaligus suka teh. Nah, baru kita ke atas sekarang. 20 orang suka minum kopi. Mana lingkaran kopi? Ini lingkaran kopi. Nah, yang suka kopi itu 20. Sedangkan di sini sudah ada angka 2, 5, 4. Coba kita jumlahkan 5 tambah 4, 9. 9 tambah 2, 11. Maka supaya jadi 20 harus kita tambahkan di sini angka 9. Nah, jadi 20 di sini ya. Kita ulangi, ini tambah ini. 9 tambah 9, 18 tambah 2, 20. Pas, 20. Kemudian suka minum teh 19 orang. Lingkaran teh ini. Yang suka minum teh 19 orang. Ini sudah ada 8 tambah 2, 10 tambah 5, 15. Nah, berarti kurang 4 orang lagi. Nah, ini ya. Nah, ini 19 suka minum teh. Kemudian 23 suka minum susu. 23 suka minum susu. Ini susu. Sudah ada angka 8, 5, dan angka 4. Kita jumlahkan saja ini. 8 tambah 5, 13. 13 tambah 4, 17. 17 berarti kurang berapa orang lagi supaya jadi 23? Atau 23 kurang 17, kurang 6 lagi. Ya. Nah, pas kan? Ini jadi semuanya kalau dijumlahkan 8 tambah 5 tambah 4 tambah 6 itu hasilnya 23. Sekali lagi kita tidak perlu memberi noktah titik di depannya ya, karena ini menunjukkan menyatakan jumlah. Nah, kemudian yang pertanyaannya adalah berapa orang yang tidak suka ketiga minuman tersebut? Berarti nanti letaknya di sini yang tidak suka ketiga minuman tersebut. Kita lihat lagi di sini semua anaknya harus berjumlah 48 orang. Berarti ini 48 kita kurangi ya. 48 kita kurangi. Ini kita jumlahkan semua. 6 tambah 4 tambah 9 tambah 5 tambah 2 tambah 8 tambah 4. Berapa itu jumlah semuanya? Ya, kita jumlahkan ya. 8 tambah 2, 10. 10 tambah 4 tambah 5, 10 tambah 9, 19. 19 ditambah, ini ada 10 lagi ya. 19 tambah 10, 29. 29 kita tambahkan 9, berarti 38. 38. Nah, jumlah semua ini 38. Kita kurangkan saja. 48 dikurang 38, berarti ini 10. Maka sisanya di sini 10. Nah, ini 10 orang tidak suka minum ketiganya ini. Seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan dan beberapa contoh mengenai materi himpunan ya. Silahkan dipelajari lagi. Tetap semangat dan salam sehat. Terima kasih.